Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat aplikasi kuis berbasis HTML. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Setelah muncul seperti ini, kita klik New File, kemudian kita ketik nama filenya yaitu index. Tentunya .html. Kemudian enter. Nanti kita tempatkan di mana, di folder mana, di folder dokumen. Nanti kita bikin lagi foldernya, namanya itu kita kasih nama kuis strip tajwid. Oke, karena saya akan mencoba membuat sebuah kuis tentang tajwid. Oke, setelah itu kita double klik, kita create file. Oke, kemudian kita masukkan HTML-nya. Kita pakai yang HTML 5. Nah, begitu. Nanti di sini ada sedikit penambahan ya untuk metanim ya, pivot kontennya nanti ya. Pada kontennya with device-nya with initial scale-nya 1T0, kemudian kita tambahin di sini maksimum ya, maksimum scale-nya itu berapa ya? 1 ya, 1T0. Kemudian usernya itu dilarang untuk men-scale, menzoom ya, scalable, berarti scalable sama dengan no gitu. Untuk titelnya itu kita bikin quiz drag and drop ya, and drop and drop tajwid ya, tajwid begitu. Untuk body nanti dulu kita jelasin dulu ya, coding yang barusan saya ketik ya. Yang pertama ini HTML, tentunya memberitahukan bahwa browser itu atau dokumen ini menggunakan standar HTML. Agar apa? Agar di render dengan benar ya. Kemudian ini N ya, Inggris ini kita ganti ya ke ID itu menunjukkan bahasa halaman yang dibuat itu adalah bahasa Indonesia. Ini berguna untuk CEO ya, pembaca layar dan browser tentunya. Kemudian untuk headnya di sini ada meta charset sama dengan UTF strip 8 itu mendukung, UTF strip 8 itu mendukung huruf bahasa Indonesia, Arab, simbol, emosi dan lain-lain. Artinya ini tentunya penting agar teks tidak terjadi keanehan ya. Kemudian untuk view fontnya itu kurang lebihnya seperti ini. Ini untuk pengaturan tampilan layar di HP ya. With device width itu lebar sesuai layar perangkat. Initial scale 1.0 itu zoomnya itu awalnya normal, kemudian maximum scale 1.0 itu kurang lebih tidak bisa zoom lebih besar. Kemudian user scalable, artinya user tidak bisa zoom secara manual. Kemudian titelnya di sini namanya quiz drag and drop tajwid. Kita simpan dulu, klik file, klik save. Kemudian kita buka indeksnya, indeks HTML yang kita buat tadi. Nah, ini indeksnya kita buka. Nah, ini sudah muncul ya judul pada tab browsernya yaitu quiz drag and drop tajwid. Kita tutup lagi. Sekarang saya akan masukkan CSS-nya ya. CSS-nya nanti saya akan membuat lebih simpel aja ya, menggunakan sistem framework ya. Artinya tidak akan membuat dari awal, tapi saya akan memanggil aja alamat tailwindcss.com ya.
Karena dengan apa namanya, dengan Tailwind CSS ini atau dengan framework CSS ini lebih simple lagi ya, tanpa harus membuat dari awal tampilannya seperti apa, warnanya seperti apa gitu. Kita langsung saja kita buka dulu, kemudian kita klik script SCRIP kemudian search, ngambil kita alamatnya yaitu HTTPS, alamatnya apa ya, lupa lagi. HTTPS, ini lebih ya, HTTPS apa ya, CDN kalau nggak salah, CDN Tailwind kemudian css.com ya, kemudian tanda petik, jangan lupa untuk ditutup dan ditutup lagi dengan script. Begitu, setelah itu kita masukkan stylenya ya, stylenya kita buka dulu, ini kita percepat saja ya. Oke teman, kita simpan dulu ya, klik file, klik save, dan nanti kita lihat hasilnya, index HTML. Nah ini sudah ada, apa namanya, quiz drag and drop hukum tajwid, judulnya kemarin sih ada judul di tabnya, ini warna backgroundnya sudah ada juga. Ya, untuk yang ini itu body kontennya itu berada di tengah layar, responsif, dan ada sedikit ada paddingnya ya. Kesimpulannya ini bikin kotak panel cantik ya, berbentuk rounded ya, bikin kotak panel. Nah ini kotak panel rounded, dia ujungnya itu agak bulat atau melengkung. Kita lanjutkan. Oh ya, tapi di sini ini perlu ditambahkan di style ini ya. Karena aplikasi ini nanti kan untuk di IFV, kemudian di HP dan di laptop. IFV itu tidak mendukung drag and drop, jadi kita pakainya touch saja ya. Nah, codingnya seperti ini. Kita buka dengan kurung kurawak. Touch action, kurung buka, manipulation, titik koma, strip ms strip touch, strip action, kurung buka, manipulation. Begitu. Jadi nanti perangkat IFV bisa berfungsi touch-nya ya. Kita lanjutkan untuk membuat nama siswa. Jadi nanti agar siswa itu menuliskan nama untuk mengikuti kuis ini. Kita awali di sini ya. Sudah beres, kita simpan, klik file, klik save. Kita coba buka ya, codingnya berjalan atau tidak. Di mana tadi, di quiz tajwid. Oke, ini ada indeksnya, kita buka. Ternyata acak-acakan begini. Kita tengok lagi. Ada apakah? Kita mulai menganalisanya dari yang sini. Oke, kita lihat. Coding aman. Ini saya curiga bagian div deh ya. Div ada div. Ya nih, ini nggak usah pakai di sini. Yang ini kita hapus. Kita klik file, kita klik save. Coba kita reload.
Nah, ini baru oke. Jadi nanti siswa itu mengetikkan di sini Hendra. Nanti tombol next berfungsi untuk melanjutkan ke kuis berikutnya. Tombol prep itu untuk balik ya lagi. Sip, sudah. Kita lanjut ke bagian soal ya. Saya akan jelaskan dulu ini untuk blok nama siswa ya. Jadi mungkin secara keseluruhannya nanti di sini ada tempat mengisi nama siswa ya. Tempat mengisi nama siswa. Jadi nanti juga ada keterangan dalam di sini di placeholder itu nanti ada keterangan tatkala siswa klik nomor akhir dan selesai nama tapi belum diketikkan, nanti yang muncul isi nama sebelum klik selesai. Kemudian untuk ID hasil nanti di sini ada hasil nilai dari peserta didik dari siswa yang mengerjakan kuis tatkala pijit tombol selesai. Kemudian ada div ID kuis ini nanti untuk kita membuat soal dan juga untuk jawabannya. Kemudian untuk yang blok yang ini ya dibuka dengan div class dan diakhiri dengan div juga. Di sini itu tombol navigasi, tombol pref dan next ya. Next itu untuk masuk ke soal berikutnya, pref itu untuk kembali ke soal sebelumnya. Kemudian di blok terakhir ini ada hak cipta ya, ada hak cipta yang dibuka dengan div dan ditutup dengan div ya. Teksnya berada di tengah-tengah, kemudian teksnya itu gray ya, abu-abu ya. Begitu mungkin penjelasan secara singkat lah. Kita lanjut aja untuk membuat coding soalnya. Alhamdulillah sudah beres. Nanti kita coba save ya. Oh ini dikasih emo apa itu? Apa ya namanya? Coba kita simpan ya. Ini beres, sudah selesai codingnya. Klik file, klik save. Kemudian kita refresh, reload. Alhamdulillah ini sudah ada. Coba kita tombol nextnya ya, berfungsi betul. Nama siswa wajib diisi. Oke, berarti ini tinggal memasukkan gambar-gambarnya. Nanti gambarnya tertarik ke sini, tab sini, tab gitu kan. Nanti kita dari gambarnya tinggal dimasukkan gitu. Kita lihat codingnya deh untuk yang gambarnya itu di soal. Nah ini nih, nah ini gambar ya, gambar idhar halki, kemudian gambar idgham miguna ya, hakiki, idgham mimi, tahkim, mad lazim. Oke, kemudian madfari, kolkolah, tarkik, ifas safawi, iklab, kolkolah kubro, idgham biguna, ijaz safawi, mad tobi'i.
Kita cari dulu gambarnya, kawan. Ya, untuk menyingkat waktu, gambarnya tadi sudah dicari, sudah disimpan, kemudian sudah di-convert ke format PNG. Karena di sini kita membutuhkan gambar itu formatnya PNG, kemudian tulisan file gambarnya itu harus sama dengan yang ada di script coding ini. Kita gimana ya, tadi lupa lagi naruhnya ini. Nah, ini nih bahan. Nah, ini ada idgom guna, idgom belaguna, idgom mimi. Nah, ada ya. Kita ini file-file gambar ini nanti kita masukkan ke folder itu, folder project kita di mana ya. Nah, ini nih quiz tajwid. Nah, ini kan baru ada indeks tuh, nanti kita masukkan ke sini. Oke, sudah selesai. Kita reload sekarang ya, kita refresh. Nah, sudah ada, kita cek. Nah, ini di tab saja, di tab saja. Oke, terus next, nanti muncul soal yang ketiganya, kemudian next muncul soal yang keempatnya, kemudian next lagi muncul soal yang kelima ya. Kita buktikan ini belum diisi, apakah akan muncul alert ya. Di page C nama siswa wajib diisi ya, ternyata memang harus wajib diisi DD misalkan. Tapi ini harusnya di awal dia, karena tadi codingnya itu memang harus seperti itu. Kalau di akhir dia nanti nggak muncul nilai dia, karena belum ada nama ya. Oke, ini kita isi ya. Nah, kita ulangi lagi. Ini asal aja ya, asal aja ya, asal. Oke, kita asal saja dulu. Proyek kita berhasil nggak? Nanti kalau sudah berhasil tinggal kita online kan ya. Nah, untuk mengonline-kannya mudah lah ya. Oke. Next. Nah, nilai akhir 13 dari total 15 salah 2 ya. Alhamdulillah, project quiz drag and drop hukum tajwid kita sukses. Kita lanjut ke bagian menghostingkan atau mengonlinekan. Oke teman-teman, sebelum kita mengonlinekan, saya jelaskan dulu untuk yang coding pada data soal. Nah, ini ya, untuk data soal ini semuanya ada 5, namun sistemnya sama aja ya. Kita bahas yang pertama nih di sini ya. Jadi nanti di sini tuh ada gambar ya, gambarnya itu PNG ya. Gambar apa? Gambar idhar halki, ifa hakiki, dan idgham mimi. Nah, itu nanti tampilannya di sebelah kiri itu ya, untuk idhar halki, ifa hakikinya yang di tengah, kemudian yang terakhir adalah idgham mimi. Untuk jawabannya itu berada di bawah ya, untuk ifa hakiki, idhar halki di tengah, kemudian idgham mimi itu berada di kanan. Ini kita bisa pindahkan ya sesuai dengan ya si pembuat lah ya. Kita pindahkan, misalkan yang ini kita, yang ifa hakiki kita pindahkan ke kanan ya, ke kanan. Oke, ikhfa hakiki, oh i-nya hilang ini, i-nya, wah ini nempel ke sini. Oke, ikhfa hakiki itu pindah ke kanan. Kita simpan dulu ya, kemudian kita refresh. Nah, dia pindah kan. Jadi urutannya, urutan jawaban yang benar itu adalah ifa hakiki itu yang ini ya. Itu di sini kuncinya ya. Kita lihat codingnya nih, idgham mimi berarti yang tengah itu ke kanan ya. Yang tengah ke
kanan. Kemudian untuk yang izhar halki itu di yang ini nih, izhar halki ya, yang berada di kiri. Yang ini itu posisinya jawabannya di tengah. Nah, itu berlaku untuk soal-soal yang berikutnya. Begitu penjelasan secara singkatnya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini ada blok yang di bawah nih. Let index, let jawaban. Ya, let index itu isinya 0, itu menentukan soal yang sedang tampil. Kemudian let jawaban menyimpan jawaban siswa. Let selected image, IMG itu image ya, 0 isinya 0, itu menyimpan pilihan yang sedang dipilih. Let sudah selesai itu false, penanda kuis sudah selesai atau belum. Ya, sekarang kita online kan ya hasil pekerjaan ini. Kita buka Google Chrome, kemudian akunnya yang mana ya, ini aja deh. Nah, ini akunnya, akun ID belajar punya anak-anak. Untuk alamatnya ini app.netlivi.com ya. Nanti teman-teman yang belum daftar silakan untuk daftar dulu. Bisa menggunakan akun Google. Ya, ini akun Google-nya akun Google ID belajar. Maksudnya masukkan, kemudian next. Ini tidak lama kok, mudah ya, simple. Kita ini kita nggak pakai database, cPanel. Ini bukan di hosting ya, ini di online kan saja lah. Namanya siapa ya? Adek saja. How are you planning to use Netflix School? What kind project? School project. Next, what best describe your role? I'm student. Name your timnya apa? Timnya tim native, negeri 3 penerbangan. Continue to deploy. Nah, nanti di sini teman-teman klik ini aja, skip this step for now. Nah, beres dah ya. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita masukkan ke sini project kita ya, yang dibuat itu saya simpan di ini ya, quiz tajwid ya. Oke. Nah, semuanya ya, indeks HTML dan gambar-gambar dalam project itu harus dimasukkan. Oke. Kita klik browse to upload. Kemudian kita pilih di mana kita menempatkan folder project kita. Nah, ini saya di dokumen, di sini ada quiz tajwid. Kemudian tinggal upload saja. Klik upload. Tunggu beberapa saat. Tidak lama ya. Sebentar. Nah, itu sudah beres tuh. Nah, di sini alamatnya. Alamat ini bisa dirubah, bisa. Klik quick setup. Kita rubah, misalkan tajwid. Apa ya? Tajwid quiz. Tajwid quiz. Netipa. Aduh, gimana ya? Netipa. Quiz tajwid. Kuis Netipa kuis tajwid. Update project name. Project name sukses, kemudian klik finish later. Nah, ini alamatnya ya. Jadi kita bisa buka dimanapun kita berada selagi masih ada internet. Klik. Nah, sini ya. Alamatnya sudah ada, Netipa quiztajwid.netlivi.app. Begitu Bapak Ibu, bagi yang membutuhkan skrip mentahnya dan juga file gambarnya untuk proyek kali ini, silakan Bapak
atau teman-teman semua tinggal download link pada deskripsi. Semoga penjelasan singkat pada video ya yang saya buat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.